di dalam duka cita ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, selamat menyembah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa dalam menghadapi duka cita ini, dalam menghadapi kematian ini, tidak ada satupun yang pernah menyangka bahwa kapan tiba giliran untuk dipanggil oleh Tuhan. Tetapi menjadi orang yang percaya kepada Allah, bahwa kehidupan kita ini selalu siap. Kapan Tuhan memanggil kita, kapan Tuhan menjemput kita, kita sudah berkata, inilah diri kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita, kita akan selalu menjalani hidup kita selalu dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita ada di dalam ibadah penghiburan yang pertama dengan meninggalnya almarhum Bapak Sulaiman. Banyak yang tidak menyangka, tetapi inilah kehendak Tuhan. Karena itu sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hanya penghiburan di dalam Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita, terlebih bagi istri dan anak-anak serta cucu. Biarlah mereka dikuatkan melalui penghiburan pada malam hari ini, dan biarlah menjalani kehidupan mereka. Mereka selalu berkata, Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang menjadi perlindungan. Saat badai menerpa, mereka tidak akan pernah goyah. Oleh karena mereka percaya bahwa Allah selalu beserta mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan memuji Tuhan. Pada malam hari ini kita mengambil lembar ibadah kita dan kita membuka di dalam lembar pujian kita nomor 1, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Bapa di surga, inilah menjadi ungkapan kekuatan kami, bahwa di dalam menghadapi duka cita ini, keluarga percaya bahwa Engkaulah penghiburan sejati bagi mereka. Dan biarlah dalam menjalani duka cita ini, mereka selalu menatap kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Allah selalu hadir memberi kekuatan kepada mereka. Karena itu ya Bapa di surga, pada malam hari ini, bersama-sama kami semua boleh menghampiri-Mu ya Allah di dalam ibadah penghiburan pertama. Dan biarlah pada malam hari ini Engkau hadir memberkati kami semua. Dan biar dalam penyembahan hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, ibadah penghiburan kami pada malam hari ini, dari awal hingga berakhirnya, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan tuntunan Allah Roh Kudus. Amin.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada hambanya akan diserahkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dalam suasana rasa penuh sedih dan duka yang sedang kami rasakan, sedang dirasakan oleh keluarga, bersama-sama dengan penuh kesadaran, penuh kerinduan, kami datang menghampiri Tuhan, memohonkan pencerahan melalui firman Tuhan di dalam menghadapi kedukaan seperti saat ini, sehingga kami semua tidak hilang pengharapan, tetapi kami boleh semakin mengerti bagaimana Tuhan menjamin di dalam kehidupan kami tentang pengharapan-pengharapan besar sesudah kami meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, ya Tuhan, firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, kami mohon kiranya Tuhan memberkati untuk dapat menjadi sumber penghiburan bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejahtera kepada kita semua. Selamat malam. Dan kepada keluarga kami ucapkan selamat malam. Semoga senantiasa kuat dan tabah sekalipun dalam suasana duka seperti yang kita alami pada saat ini. Pada kesempatan ini firman Tuhan hadir kepada kita semua. Mari kita bersama melihat di dalam pertama Tesalonika pasal yang keempat. Kita baca ayat 13 mulai dan sampai di ayat terakhir pasal 4 ini. Firman Tuhan saya baca. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
kita akan renungkan bersama pada saat ini. Saya memberikan judul kecil renungan kita, kehidupan yang akan datang. Di saat saya membaca firman Tuhan ini, kata demi kata, tentu kita semua banyak menangkap sesuatu dari dalamnya. Dan salah satu dari antaranya, dan inilah yang akan menjadi fokus perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, ialah bahwa kita semua sadar dan mengerti ketika membaca firman Tuhan ini, bahwa akan ada kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan itu tidak hanya terjadi, tidak hanya dialami untuk saat ini. Tetapi kehidupan itu juga ada yang akan kita alami sesudah kita meninggalkan dunia ini. Firman Tuhan berbicara tentang kebangkitan yang kita baca pada malam hari ini. Bahwa orang yang mati akan dibangkitkan dan orang yang hidup akan diubahkan untuk menyongsong Tuhan yang datang menjemput kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya bahwa hidup selama-lamanya bersama Tuhan, itulah kehidupan yang akan datang. Antara kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, orang biasa katakan antaranya adalah kematian. Bagaimanakah jarak kematian itu dengan kita? Sejauh apakah, sedekat apakah kematian itu dengan kita? Atau adakah yang merasa, ya aku mambelang aku tuh jarak aku nak kematian? Atau mungkin ada yang merasa, ya aku nak mandap pikir. Atau bahkan mungkin kita menunjuk kepada orang, ya kamu mandap itu jarak nak kematian. Payah aku mambelang juga. Jadi bisa siapa tua-tua sidik. Semua orang, besar kecil, masih muda atau sudah tua, jarak kematian itu sebenarnya sama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak, kita terima atau kita tidak mau terima, semua kita ini sebenarnya sedang berbondong-bondong, berduyun-duyun, berjalan menuju kepada kehidupan yang akan datang. Nah, mereka dikua den tu tahu male lako uma, dennya tu tahu male lako kantor, den tahu male lako pasar, den tahu male mak rekreasi, den tahu macam-macam kegiatannya. Tetapi semua kegiatan-kegiatan kita tidak ada yang lalu kemudian membuat kita menyimpang dari perjalanan semua manusia yang sedang mengarah kepada kehidupan yang akan datang. Jadi kita ini sedang berjalan mengarah ke sana, ke kehidupan yang akan datang itu. Tidak ada orang yang bisa menahan langkahnya. Seperti sekarang ketika saya mengatakan seperti ini, tidak ada dari antara kita yang mengatakan, kalau begitu saya mau stop langkah. Saya tidak akan berjalan ke sana. Saya mau mengambil jalan lain. Tidak bisa. Kita akan selalu mengarah bersama ke sana. Tidak ada orang yang bisa mengambil arah lain
mengambil jalur yang berbeda. Ayo kan aku nolete lalan itu sabab rupanya lamali pelaka di sangat kehidupan yang akan datang. Saya mau mengambil jalan yang lain supaya saya bisa tetap hidup di dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya ketika kita sudah ada di kehidupan yang akan datang, kita berada di tempat yang firman Tuhan katakan di sini, di surga bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah yang perlu kita pikirkan. Oleh karena proses berpikir itu, tindakan berusaha itu hanya bisa dilakukan saat ini ketika kita hidup. Orang tua kekasih kita yang sudah meninggal, apakah yang dia bisa pikirkan saat ini? Usaha apakah yang bisa dia kerjakan saat ini? Sudah tidak ada lagi. Yang bisa melakukan itu ialah kita yang masih hidup. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini datang kepada kita agar supaya kita berpikir dengan baik dan berusaha dengan sungguh. Bagaimana kita agar supaya ketika sampai di kehidupan yang akan datang, boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Hidup dan kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita yang akan datang itu sama pastinya. Jangan meragukan kehidupan yang akan datang. Jangan kita merasa bahwa kehidupan yang akan datang itu adalah kehidupan yang belum jelas, kehidupan yang belum pasti. Berdasarkan firman Tuhan, saya berani katakan bahwa kepastian hidup yang akan datang itu sama pastinya dengan hidup kita saat ini. Artinya bahwa memang ada. Karena firman Tuhan berbicara tentang kebangkitan orang mati. Kita dibangkitkan dari kematian, artinya untuk menjalani kehidupan. Itulah kehidupan yang akan datang itu. Nah, persoalannya di kehidupan yang akan datang, di mana kita menjalani. Sudah umum bagi kita mengetahui dua tempat yang sedang dituju oleh semua orang, di surga atau di neraka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang sama pastinya, tetapi seringkali kita melihat begitu banyak orang yang masih keliru karena hanya peduli dengan kehidupannya saat ini dan mengabaikan kehidupan yang akan datang. Kita begitu berusaha, kita begitu berjuang sedemikian rupa, bahkan dalam ungkapan dikatakan membanting tulang. Ini gambaran membanting tulang artinya betul-betul kerja keras. Dan semuanya itu kita lakukan demi terjaminnya kehidupan kita saat ini. Demi terjaminnya bahwa besok kita bisa makan. Demi terjaminnya bahwa anak-anak kita bisa menghadapi kehidupan yang lebih baik di dunia ini untuk saat ini.
saya tidak perlu lagi untuk dengan begitu keras kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Sebenarnya kita semua sudah tahu. Apakah sekeras itu kita? Apakah sesungguh-sungguh itu kita memperjuangkan kehidupan yang akan datang? Setiap kali saya berdiri menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berusaha untuk menghindarkan agar supaya orang tidak tersinggung. Tetapi ada justru orang yang katakan, kupuraya aku ke tersinggung tahu kempok ada anak firman Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Bagi saya, tersinggung itu adalah reaksi yang negatif. Itu bukan reaksi penerimaan. Tersinggung itu reaksi negatif, penolakan. Yang benar ialah kita sampaikan firman Tuhan atau kita berikan nasihat di dalam keluarga kita dan di masyarakat dimanapun, yang kita harapkan orang sadar. Karena kesadaran itu reaksi yang positif terhadap apa yang dia dengar atau apa yang kita sampaikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berpikirlah masing-masing di dalam kehidupan kita. Kalau memang kita memahami sama seperti yang disampaikan firman Tuhan, atau dengan kata lain, kalau kita menerima dengan sungguh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa memang ada kehidupan yang akan datang, bahwa kita pasti akan sampai ke sana. Marilah kita berpikir bersama-sama di dalam kehidupan kita. Jangan sampai waktu kita habis di tempat kerja kita. Jangan sampai waktu kita habis di tempat di mana kita hanya bisa menjamin kehidupan di dunia ini. Tetapi kita juga harus berjuang agar supaya kita semua bisa mempunyai kemantapan keyakinan bahwa hidup yang akan datang saya akan jalani, saya akan hadapi. Dan waktu untuk memikirkan dan memperjuangkannya ketika kita masih hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita semua tidak bertujuan, tidak bermaksud untuk menyayat-nyayat hati kita, untuk mengobrak-abrik perasaan kita. Tidak ada. Bahkan hamba Tuhan pun tidak bermaksud untuk menghancur lulukan hati kita ketika firman Tuhan disampaikan. Kadangkala memang firman Tuhan disampaikan kepada kita dan menimbulkan rasa-rasa yang kurang nyaman. Tetapi sebenarnya itu karena ada benturan. Semakin keras benturan itu akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah. Perhatikan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Kalau kecelakaan terjadi dalam kecepatan yang tinggi, artinya benturan itu lebih keras, pasti menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
kadangkala begitu juga yang kita alami. Kadangkala antara firman Tuhan dengan apa yang kita hadapi, dengan kehidupan kita, ada benturan yang begitu keras. Artinya bahwa ada sesuatu yang terlalu bertolak belakang, sehingga ketika itu bertemu menjadi satu benturan yang hebat bagi kita. Nah ini mote na dirasa na nasadingan tahu seolah-olah kumua mapanding tongan atau nama saa na pokada marok samo susito tu Pak Pendeta. Bahkan kadangkala ada orang yang tidak lagi pernah mau ke gereja karena trauma dengan itu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebenarnya karena kebenaran itu menemukan kekerasan di dalam hati kita sehingga terjadi benturan yang hebat. Tetapi jika kita mau melunakkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan, lalu kita merenungkannya, memikirkannya, justru pertemuan antara kebenaran firman Tuhan dengan kehidupan kita bukan lagi menjadi benturan, tetapi menjadi pelukan, rangkulan yang menghangatkan, yang menyemangatkan, sehingga gereja tidak lagi menjadi sesuatu yang rasa-rasanya pantang bagi saya untuk injak gereja. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa di sana Bapak Ibu. Yang ada di sana ada firman Tuhan yang ingin merangkul kita, bukan untuk menghancurkan hati dan perasaan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang hadir kepada kita pada malam hari ini, kepada segenap anggota keluarga yang ada, mari lunakkan hati, terima firman Tuhan, sadari diri bahwa kita semua sedang berjalan menuju ke kehidupan yang akan datang. Sehingga kita perlu untuk bersama-sama berpikir dan mengusahakan saat ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan datang menghampiri kita, tidak seperti benturan yang keras, tetapi menjadi rangkulan, pelukan bagi kita semua. Banyak sekali firman Tuhan yang berbicara, menjelaskan kepada kita tentang kehidupan yang akan datang itu. Bukan saja dari pembacaan kita pada saat ini, tetapi terlalu banyak. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pun juga berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kekal. Ada juga firman Tuhan yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah untuk apa kita sampai ke sana? Itu berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Bahwa sampai kepada Bapa itu artinya kita menjalani hidup bersama Allah di sana, itu kehidupan yang akan datang. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu berada. Itu berbicara tentang kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan saat ini. Dan pembacaan kita pada saat ini juga menyinggung hal itu.
Dan begitu banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang ini. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah firman Tuhan ini. Camkan di dalam hidup kita. Kita pikirkan sebagaimana kita memikirkan kegiatan-kegiatan kita yang berguna untuk kehidupan saat ini. Karena firman Tuhan hadir kepada kita bukan untuk mencelakakan kita, tetapi sudah pasti untuk menyelamatkan kita. Karena begitu jelas dan pastinya tentang kehidupan yang akan datang itu. Sekali lagi, karena begitu jelas dan pastinya kehidupan yang akan datang itu, mari kita mempersiapkan diri untuk perkara itu. Orang tua kita di tempat ini sudah mendahului kita untuk menyongsong kehidupannya yang akan datang. Dan bersama-sama kita, baik yang saya saksikan, ya sekalipun saya belum terlalu lama ada di Tumali ini, tetapi berdasarkan pengamatan saya terhadap kehidupan orang tua, ditambah dengan kesaksian-kesaksian dari masyarakat tentang kehidupan orang tua, secara pribadi kita berkata bahwa orang tua kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, yang ia lakukan ketika ia masih hidup di dunia ini. Harapan kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Karena memang semestinya demikian. Yang kita contoh itu yang baik, yang kita teladani itu yang berguna. Jangan justru hal-hal yang tidak diharapkan itu yang kita contoh. Bapak, Ibu, saudara-saudara kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama yang hadir pada saat ini, sekaranglah waktunya, bukan nanti, bukan besok. Ketika kita masih hiduplah, kita berpikir dan kita berusaha, berjuang, agar supaya kita bisa menghadapi kehidupan yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Hidup yang akan datang itu sungguh ada. Jangan meragukan. Apakah yang bisa kita lebih percayai dari firman Tuhan? Berita apakah yang bisa kita lebih yakini dari firman Tuhan? Bagi saya, tidak ada informasi, tidak ada berita yang lebih pasti dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan katakan bahwa kehidupan yang akan datang itu pasti ada, maka kita harus meyakini hal ini dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari atau kehidupan yang akan datang itu. Sebab itu percayalah kepada Yesus, karena hanya Dia yang bisa memberi jaminan kepada kita semua untuk bisa menikmati kehidupan yang akan datang bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan malam ini. Amin. Ketika sengsara
kepadamu Tuhan, pada malam hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, memuji, memuliakan Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami ada di hadapan hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu, berdiri di tengah badai. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang selalu setia mengingatkan kepada kami semua untuk boleh menerima, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Bukan baru kali ini firman-Mu diberitakan di Tumale ini, tetapi firman-Mu telah berulang-ulang disampaikan. Namun Engkau tetap setia untuk menantikan anak-anak Tuhan dengan segala kesadaran dan kesungguhannya datang menghampiri Tuhan. Pada kesempatan ini pun ya Allah, kami berharap Engkau menggunakan pelayanan kami saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan, menyadarkan kepada kami semua, dan menguatkan, menghibur kepada keluarga yang ada menghadapi kedukaan ini. Terima kasih banyak ya Allah. Sebentar ini kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami mohonkan kepada Tuhan perlindungan kuasa Tuhan akan menyertai kami dalam perjalanan bahkan hidup kami sepanjang malam ini. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara.
Mari pulanglah kamu dalam damai sejahtera Tuhan, penuh dengan pengharapan dan sukacita di dalam Yesus Kristus, serta kemauan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiranmu, hidupmu di dalam Yesus Kristus mulai saat ini sampai Ia datang kembali menjemput saleh-saleh. Amin. Silakan duduk. Ya, kurang semangat tuh waktu dapat 3 atau 4 ikan dia tumingkan asara kami numpang pakatana tu di panak tak lantai inan kamasusan tu merasa napi batang lembang ini anak sindikales ya to balus yang untuk to marapu si solat ini kombongan si lantai lepongan tondok ini desa tu malik kumana ku kami katabe na lakol malabi na bapak pendeta ibu pendeta penatua diaken para pengantar tu mak jori lantai atu sia me katabe na lakol te turun nambe turun indak tu lantai tondok sia me taman na jom salian lantai tondok tu mak jori si sola keluarga lantai atu sia ukua makalima na me katabe na lakol kita masola nasang tu pada rampo si solat keluarga lantai inan saling memberikan penguatan. Jadi muyat kalana agan kama susah si solat de tomak rapu lantai keluarga inang tonton ki si patu sielek tu mak patongan langan puang sabak yate me kalingkan rakatuan ta totemo mangamangam ki antiroi nina atau na madesai sipak kada-kada pak pendeta kukuai na udah taruh ya tomate lantai tahun 2022 pak pendeta desia tondok ta mepiramu ditambah jauh pacarakan dan dimanapun mani kita alang kasarnen atau ondong pate jadi ayam tu paralu lako kita masola nasang dan te pira-pira penyampel parampel lako kita masola nasang lan te lepongan tondok. Yang pertama kuka ya te menyambut Natal tu marasa muta panata ta Pak Kademelo te me anak-anak ta kita simak motoro na dandi na sanga bahasa zaman now ugal-ugalan sebab embare di kuani na ta berhikmat untuk melaksanakan perayaan Natal sehingga makna Natal yang kita rayakan untuk tahun ini kita nikmati. Yang kedua laku parampo yana malam tahun baru takuan nidika temi anak-anak ta kita abang-abang paling parah temi jolan SMP ta jaga itu keamananna dan di natasuk mali mak motor di kuah parano kina isule masusah kinapa nya balak jadi ta parampo melo bang bela kotek mi anak ta na dandi na bawa itu tang melona mak pentalun na yaku pokada lako kita masolangan sangke mak Natal ki hari Natal pak Tuhanu takuan ni tek mi anak kan dak siapa dikak naganggu tau tu lama ibadah terutama tek mi petasan jadi nang hilang tu konsentrasi ta mak pesa ading ke tirambang ki apalagi dikak ke tomato tuamo sangat to sempoyo ngambamo dan apa menoni jo la pikena tike ekonomi jadi ya moto para lu ta jaga nasong nasang ta tontong obang aman sabak ya te kalingkan nakatuan te kita torotolino inang ta elume ya na bisa diprediksi kumamba menako malena itu tergantung dari sang pemilik kehidupan kita jadi dan kita pangmanga-manga sabak adina dan waktu tahu tasuk sanganna jo kartu tani di desa Tumale ada 10 kelompok tani yang baru keluar namanya baru 99 orang. Jadi aku ikut tanah-tanah ki kapang kaleta aku mau nata ikut aku tahe bertahap te supaya tak pahami dan di omot no tak kami dari kelompok tani.
Ya motok nina di nambe den tu tahu karena ada sesuatu hal mati motok sangat nalan. Nanti kita bertanya itu bagaimana solusinya. Sabayan na demo kartu tanin